Makanya orang Yahudi zaman dulu kalau menyembah Tuhan angkat tangan semuanya. Enggak ada yang kayak gogon, Sri Mulat, enggak ada. Kristen lambang kedua apa? Kristen depan Tuhan Yesus adalah ikan. Ketemu masalah, Raja Wali kalau nyamber ikan, nyamber ayam atau anak kelinci, nyamber gini. Itu gerakan setengah lingkaran itu. Gini, diambil. Itu kecepatan tercepatnya di titik paling bawah adalah 300 km per jam. Itu anak kecil bisa keangkat itu sama Raja Wali. Cepat sekali. Raja Wali lambang Kristen. Makanya Kristen kalau ketemu masalah, langsung nyembah Tuhan. Itulah Kristen Raja Wali. Kristen depan Tuhan adalah ikan. Ketemu masalah, tapi Kristen di tengah dunia adalah domba. Domba satu-satunya. Bapak Ibu kalau saya ngomong domba bukan dombanya orang Kudus ya. Dombanya orang Jawa. Domba orang Kudus orang Jawa itu wedus gembel. Kalau saya bilang domba itu Shaun the sheep itu loh. Yang apa? Yang putih gede itu. Itu domba. Saudara Tuhan, yang namanya domba itu satu-satunya binatang di muka bumi yang punya alat pembelaan diri tapi tidak berfungsi. Domba itu punya tanduk tapi melingkar. Domba habis makan, tidur nggak dibangunkan sama gembalanya, mati. Makanya banyak Kristen habis makan enak tidur. Nah itu. Terus kenapa Pak? Ya itu pokoknya. Saudara Tuhan, domba satu-satunya binatang yang punya alat pembelaan diri tapi tidak berfungsi. Dia cuma gantung sama gembalanya. Kristen di tengah dunia, kita adalah domba. Pak, saya singa Pak, enggak bisa. Singa itu Tuhan Yesus. Pak, saya serigala Pak. GGS, ganteng-ganteng, serikaya. Nah, okay. Kristen depan Tuhan Yesus adalah ikan. Kalau ketemu masalah, orang dunia, domba. Hari ini saya mau bahas yang ikan saja. Yuk, Bapak Ibu kita lihat sebentar. Khotbah hari ini itu diambil sebetulnya dari sebuah film dokumenter nyata yang dibuat produsernya oleh Matt Gives sama Matt Bennett. Matius 13. Matius 13 ayat 47. Sudah Bapak Ibu, ini ada ayatnya. Gak usah dibuka, nanti gak ketemu malah gak enak sama sebelahnya. Ini lihat. Nah ini loh. Nyari toh, ya toh. Di rumah juga gak buka toh. Ini gini aja sudah ini saja Bapak Ibu. Dibaca sama-sama. 2, 3. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis. 48. Setelah penuh pukat itu belum ganti, halo. 48. Setelah penuh pukat itu diseret orang ke pantai sama-sama, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dalam pasu dan tidak baik mereka. 49 sama-sama. Demikian juga pada akhir zaman memisahkan sebentar. Orang jahat dari orang benar, bukan orang baik. Orang baik itu relatif. Orang yang suka ngasih Anda uang, namanya orang baik, betul? Tapi belum tentu uangnya halal. Belum tentu. Contoh ada begal di Kudus, ketangkep sama polisi. Kakinya dihadiahi pelor. Ketangkep diinterogasi. Kamu begal? Iya Pak, tobat Pak. Sudah berapa kali kamu begal? Baru 2 kali Pak. Yang benar kalau ngomong 22 kali Pak. Kamu tuh begal duitnya buat apa? Buat foya-foya Pak. Kamu begal sama siapa? Sama teman baik saya Pak. Teman apa? Teman baik belum tentu benar. Nah ini penting. Gitu. Jadi malaikat datang memisahkan orang jahat dari kita semua. Kita ini orang benar, amin. Bilang kiri kanan orang benar. Balas bilang, belum tentu baik. Orang benar ya benar, orang baik tentu benar. Ya, ini penting. Jadi berikutnya ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat dalam dapur api sama-sama. Di sana terdapat ratapan dan makanya jelas. Pak, bayi ke neraka enggak Pak? Enggak, ini dapur api itu ada ratapan dan kertakan gigi. Bayi belum bergigi, jadi bayi enggak masuk sana. Nah ini ayatnya. Gitu. Mantap, itu. Ayat 51. Yesus berkata, mengertikah kamu semuanya itu? Dan kita sama-sama menjawab. Oh, yang kencang tuh.
Dan kita menjawab 49 sama-sama diulang kembali, 23. Demikian juga pada akhir zaman, 49, malaikat-malaikat akan datang memisahkan. Bapak Ibu, tangkap ini baik sebentar, lihat sini saya. Masuk sorga, akhir zaman, kerajaan sorga, pengangkatan, rapture, situasinya, kondisinya, kejadiannya, prosedurnya, pelaksanaannya, eksekusinya akan sama seperti persis similar. Sarua cek orang Sunda teh podo kata orang Kudus dengan orang pukat ikan di laut. Saya ulang. Masuk sorga akhir zaman, kerajaan sorga, pengangkatan, rapture, kondisinya, situasinya, juklaknya, eksekusinya, prosedurnya akan sama persis seperti orang pukat ikan di laut. Pagi hari ini saya mau cerita bagaimana cara orang pukat ikan di laut. Cara itu adalah cara yang sama dengan masuk sorga. Mau ke sorga Bapak Ibu? Sepi lu bener loh. Mau ke sorga Bapak Ibu. Lah Anda ke gereja gak mau ke sorga, mau kemana? Mau ke pasar dulu Pak, habis ini belanja. Soalnya saya Tuhan, masuk sorga, situasinya, kondisinya, pelaksanaannya, prosedurnya akan sama persis podo dengan cara orang pukat ikan di laut. Saya akan ceritakan bagaimana cara pukat ikan di laut, dari cara itu Bapak Ibu bisa dapat. Bahwa masuk sorga caranya sama. Pukat ikan di laut itu bukan cari ikan nelayan pinggir pantai. Nelayan pinggir pantai itu cuma sedikit saja. Pukat, ikan yang namanya kapal pukat itu pergi lepas pantai ke ujung sana. Ke tengah itu loh. Berjam-jam perjalanan. Dan pukat itu jalannya bukan jalan nelayan biasa. Pukat itu mengandung logam sehingga kalau sampai ditebar, itu satu ekosistem laut itu akan diambil semuanya. Di situ bisa masuk ikan hiu, ikan pari, penyu bisa masuk, anjing laut, singa laut, ikan semuanya masuk. Dan sekali hiu masuk tidak bisa keluar lagi. Karena digigit pun tidak bisa bolong. Pukat itu dulu itu mengambil ikan, dibawa ke pantai, masuk industri pengolahan ikan. Kalau sekarang enggak, tangkap ikan di laut, langsung diolah di kapal, sampai ke darat, sudah langsung bentuk kaleng. Cara pukat ikan indah sekali. Jadi mereka pergi ke tengah laut, pukat itu perlu izin pemerintah. Karena kalau nggak izin, tiap hari dipukat di situ, dalamnya entek, habis semua. Jadi pukat ditebar, itu pergi ke tengah, lepas pantai ke tengah sana. Ditebar, jalan kapalnya, ditarik semua. Itu yang namanya ekosistem. Ikan, binatang laut, semuanya sabet semua. Begitu masuk, penuh, dikerek ke atas. Ke atas. Anak buah kapal itu sudah menjaga di bawah. Ada yang bawa tongkat, ada yang bawa serok, ada yang bawa pedang, ada yang bawa alat-alat lengkap di bawah menunggu semuanya. Dan diangkat. Kita lihat bagaimana cara memukat ikan yang benar. Begitu sampai di atas, dikendorkan. Begitu kendor, nah ini, daftar pertama yang akan jatuh adalah ular. Kata bersama saya, ular. Ini jenis pertama yang akan keluar, ular. Dalam kondisi lemah atau cacat, atau mati, dia akan keluar. Ular laut. Begitu keluar, orang di bawah anak buah kapal nggak mikir dua kali. Langsung ambil pedang, pets. Itu sama darah dan jasadnya langsung dilempar ke laut. Daftar pertama yang tidak bakal masuk sorga alias daftar pertama yang tidak masuk industri pengalengan ikan adalah yang tipenya ular. Orang-orang bertipe ular. Pak, ular itu apa? Nah ini, Kristen ini harus sedikit membuka hati. Ular itu bukan iblis ya. Ular ya ular, iblis ya iblis.
Ingat, Hawa dicobai seekor, bukan iblis. Gak ada Bapak Ibu cari Kejadian 3 iblis. Hawa dicobai seekor. Nah Kristen ini lucu kadang-kadang, bukan di sini, di Jakarta. Kalau ada ular lewat, iblis, bukan ular ya ular aja sudah, bukan iblis. Bapak Ibu, apa itu ular? Ular itu adalah tipu muslihat iblis. Ular itu tipu muslihat iblis. Kekuatan utama dari kuasa gelap iblis adalah tipu muslihat. Bapak Ibu tolong bedakan antara dusta dan yang namanya penipuan. Soalnya Tuhan, yang namanya dusta itu gampang ketahuan. Tapi kalau yang namanya penipuan itu susah. Contoh, Bapak Ibu, dusta sama penyesatan dua hal yang berbeda. Kalau dusta pasti ketahuan, contoh ya, Bapak Ibu, saya dari Jakarta ke kota Semarang, lalu ke Kudus. Tapi karena macet dari Semarang ke Kudus, saya naik kuda sembrani. Di awan, saya naik ke atas, terus saya turun di kota Kudus. Terus dari sana sampai ke tempat ini, saya naik jembatan berwarna hijau. Anda pasti bilang, ki pendeta dia nih. Nipu itu, ya benar. Tapi Bapak Ibu kalau saya ngomong dusta seperti itu, Anda pasti tahu itu dusta. Tapi kalau saya ngomong begini, susah. Bapak Ibu, saya dari Semarang ke sini macet sekali. Saya kenal yang namanya Pemkot Semarang. Jadi saya dikasih 4Rider 2. Saya pakai 4Rider dari Semarang sampai Kudus. Sampai di gereja ini. Saya mau tanya, Anda gak pernah tahu omongan saya dusta atau benar? Nah itu dusta juga sih. Tapi apa sih arti penyesatan? Penyesatan itu adalah kebenaran yang dicampur sama kebohongan, diaduk. Benar campur salah diaduk, itu namanya penyesatan. Kalau dusta, Bapak Ibu, dulu paman istri saya itu punya mobil dan kami pernah pinjam mobilnya. Pas begitu masuk mobil, itu di mobil dia banyak pernak-pernik polisi. Dia bukan polisi, waduh semua barang polisi taruh situ semua. Sama kartu tanda polisi situ semua. Saya tanya sama pacar saya, istri saya itu sekarang. Sayang, ini om kamu nih pakai pernak-pernik polisi di mobil buat apa? Biar aman kalau parkir nggak ada yang mau maling. Oh, saya bilang gini, percuma pasti dimaling. Kenapa? Polisinya tahu ini gadungan. Loh kamu tahu dari mana? Lihat kartu polisinya. Jadi paman istri itu gemuk gitu. Rambutnya besar gitu. Terus pakai topi polisi, baju polisi kekecilan. Ya maling juga tahu ini tipuan toh. Saudara saya Tuhan, yang namanya dusta Anda pasti tahu. Tapi kalau penyesatan nggak gampang tahu. Saudara saya Tuhan, menarik sekali. Jadi bedakan iblis sama ular. Ular itu tipu muslihat. Saya percaya kalau saya tanya Bapak Ibu hari ini, kelihatannya tidak lebih dari 5 orang, kelihatannya. Oke, Bapak Ibu angkat tangan. Siapa di tempat ini yang seumur hidup sampai pagi hari ini, seumur hidup, pernah minimal 1 kali berhadapan muka dengan setan? Bukan mendengar suaranya, lihat berdua gitu. Jadi bukan cuma dengar suaranya, enggak. Ketemu muka dengan muka, angkat tangan. 1, 2, 3, selesai. Nah, cuma 3 tuh. Ternyata selebihnya dari Anda yang hadir hari ini, itu enggak ketemu sama iblis, ketemu sama ular. Contoh, pagi hari, kan tadi pagi hujan deres toh. Kalau angkat selimut enak banget itu. Jadi kalau Anda bisa hadir jam 7 pagi, saya tahu Anda sama sorga beda 10 cm. Belum tentu masuk, 10 cm belum tentu masuk, jangan bangga dulu. Tapi sama sorga beda 10 cm. Saudara saya Tuhan, Anda kalau bangun pagi, bunyi jam 4. Saya mau tanya, yang matikan waker dan angkat selimut tangan Anda apa tangan setan? Tangan Anda tuh? Cekrek, angkat selimut, tidur lagi. Jam 10 bangun, oh Tuhan, telat doa, ampuni hambamu telat berdoa, gara-gara setan. Ada setan bilang apa? Gua juga belum bangun.
Kalau Anda misalkan pagi-pagi jam 4 pagi, waker bunyi. Tid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 . Yang angkat selimut dan matikan waker tangan setan, saya jamin Anda langsung pergi gereja nyembah 10 jam. Iya apa iya? Begitu ceklek, setan angkat tangan. Anda pasti bangun, seger langsung. Makanya, kebanyakan yang ketemu sama kita itu tuh bukan iblis, ular. Orang-orang bertipe ular, daftar pertama tidak masuk surga. Siapa itu? Dia orang. Dia sewa mobil, sewa truk, ada kerumunan orang ditabrak semua, 86 meninggal di Nice, Prancis. Dia potong kepala orang, dia unggah ke YouTube. Dia jual narkoba, sekali masukkan narkoba, 1 ton masuk sabu. Dia jual pil, drugs, obat terlarang, itu sekali jual 1 juta keping. Saya mau beritahu, itu orang, tapi kelakuannya adalah seperti ular. Itu orang, tapi itu ular. Tipe orang yang menjadi agennya setan. Ya orang, tapi kelakuannya kayak setan. Yang seperti itu daftar pertama tidak ke sorga. Jangan lihat kiri kanan, tidak hadir orangnya. Gak enak sama sebelahnya, nanti ditampar gak enak Bapak Ibu. Daftar pertama tidak ke sorga apa? Ular. Pertama adalah ular. Jadi waktu pertama kali di Pukat, yang tidak masuk pertama adalah ular. Nomor 2. Waktu di Pukat, ada ikan hias gak? Ada. Bentuk menarik, warna menawan, penampilannya mempesona. Begitu dijatuhkan ke bawah, lah ikan hias itu bagus, cantik, tapi buat apa? Industri pengalengan ikan tidak perlu ikan hias. Saudara Tuhan, banyak orang di muka bumi ini, anak-anak zaman sekarang ini, kalau ngukur yang namanya ketenaran, itu dari jumlah follower. Punya Facebook, punya FB. Berapa followermu? 5K, 5.000. Aku dong 15K, nah itu keren. Anak sekarang kalau bikin video, diunggah di YouTube, lihat viewernya, penontonnya. Aku penontonnya, 20.000, 20K, kamu berapa? Aku cuma 2, papi mami. Saudara Tuhan, banyak orang berpikir, kalau dia makin tenar, pasti ke sorga. Belum tentu. Anda tahu diva-diva internasional tuh? Diva internasional Anda tahu ya? Artis-artis dunia, yang kulitnya kinclong tuh loh, yang kalau lalat nempel langsung jatuh tuh loh. Nah, itu kalau pergi ke sebuah negara, wah fansnya nginep dari malam. Pakai kantong tidur itu loh. Besok pagi mendarat tuh. Wah, begitu mendarat, dia cuma lewat 10 detik. Halo, gitu dong. Wah, itu rebah itu semuanya fansnya. Saudara Tuhan, yang namanya orang-orang terkenal, grenjeng-grenjeng, waduh, tajir melintir. Saya beritahu, sorga nggak butuh-butuh amat. Banyak orang berpikir kalau dia punya kekuatan, dia punya harta yang banyak, wah masuk gereja kayak pohon Natal, wah grenjeng-grenjeng gitu. Belum tentu ke sorga. Bapak Ibu kita lihat sebentar ya firman Tuhan. 1 Korintus 6. 1 Kor 6 ayat 20. 1 Kor 6 ayat 20. 2, 3. Ojo lali. Nah iki. Wonten meniki. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan karena itu Rom 13:14. Roma 13 ayat 14. Roma 13:14 berkata firman Tuhan. 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perkara satu terang. Dan Bapak Ibu, dandan boleh gak sih? Boleh. Supaya tampil segar. Indah depan Tuhan dan depan sesama. Tapi tolong hati-hati. Ini banyak cerita ini. Saya tuh pernah ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, ini kalau saya sebelum tidur, kalau malam, saya sering ngobrol sama Tuhan. Dan obrolan saya ini gak ada teologianya, tidak ada Alkitabnya. Ini cuma obrolan anak sama bapak. Saya tuh pernah ngomong gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan gak pernah bawa orang Kristen ke sorga 2 menit? Saya tuh sangat yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin.
Kalau Anda dan saya pernah ke sorga 2 menit, saya jamin Anda mau berdosa mikir 100 kali. Ya apa iya? Anda kalau pernah ngicipi sorga 2 menit, saya jamin doanya lebih sungguh-sungguh. Waduh. Terus habis ngomong begitu, saya mikir lagi, bodoh banget ini ngomong begini. Aduh salah. Bapak Ibu, apa salahnya? Saya bilang, Tuhan, kalau umatmu ke sorga 2 menit, menurut Anda kalau ada di sorga 2 menit, apa yang Anda buat? Bukan mau ketemu Tuhan, ngelihat jalan dari emas. Waduh. Batu permata dicungkil-cungkil. Bawa pulang souvenir. Ya apa iya? Bapak Ibu, pertanyaan mudah saja. Berapa yang belum pernah pergi tanah perjanjian, mau pergi tahun ini, angkat tangan sekarang saya doain. Berkati tangan ini berlimpah-limpah, mereka berangkat tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang telat ya telat, sudah kan gitu. Anda boleh ketawa. 14 Februari 2014, saya pernah khotbah ini di Bandung. Saya tanya begini, ada orang yang hadir ibadah 4 kali. Hanya untuk angkat tangan waktu saya ngomong begitu, gini dong. 4 kali dia angkat tangan, 4 kebaktian. 2 minggu kemudian dia berangkat. Tadi yang telat ya sudah. Nah, tunggu ibadah sore nanti kalau saya nanya kan gitu. Ini kalau pergi tanah perjanjian ya, aduh. Ini turis Indonesia. Sampai di tempat, ya, Bapak Ibu ayo kita kumpul, toilet dulu nomor 1. Beser atau biasa atau. Setengah jam itu. Selesai, Bapak Ibu kumpul, enggak, belanja dulu, souvenir. Ayo Bapak Ibu kita kumpul, pendetanya sudah siap semua. Enggak, selfie dulu. Waduh. Nah, diterangkan sama tour guide sama pendetanya. Diterangkan 10 kali, enggak ngerti-ngerti. Apa toh kuwi? Nah itu. Selesai masuk di bis, tidur. Sampai di restoran, makannya akeh. Ya toh. Begitu pulang sampai Indonesia ditanya, dapat apa? Seru, pokoknya seru. Lah, dapat apa? Pokoknya seru. Nah ini turis Indonesia. Kalau sampai sana, Bapak Ibu, ini adalah duri. Duri ini panjangnya antara 5 sampai 8 cm. Duri ini duri dari pohon tanaman yang sama. Mahkota Tuhan Yesus dianyam. Mahkota Tuhan lebih besar, panjang 10 sampai 12 cm. Besar. Memang duri ini bukan duri yang dipakai Tuhan Yesus, tapi tanamannya sejenis. Ini lebih kecil. Ini durinya. Bapak Ibu, silahkan Anda pegang. Kan di ngider tuh. Itu kalau turis kita Indonesia gini. Tuhan Yesus. Langsung pohon disamperin, dipetik semua, gundul pohonnya. Anda tahu sekarang di tempat gereja Bapak kami itu pohon sudah nggak ada. Tinggal ada 2 pohon dikasih pagar. Kenapa? Supaya nggak diputus. Walah, orang Indonesia kalau pergi ke sana, batu diambil, batu asli tanah perjanjian masuk. Daun layu, bunga layu tuh loh, ini asli, wah masuk. Tanah diambil, ini tanah asli. Nah itu sungai airnya diambil, ini dari sungai Yordan asli, ijo lumut tuh loh, asli tutup. Masuk koper tuh, Anda tahu lewat X-ray kan di bandara, pas lewat itu yang jaga begini. Gawa tanah ki gopo. Orang Yahudi nggak ngerti. Sampai Indonesia dibuka, seneng banget. Saya mau tanya, apa sih tujuannya? Cuma satu, jimat bro. Nah itu. Kita berdoa, bangsa ini bertobat, amin. Lah kalau Kudus bertobat semua, pergi tanah perjanjian, ngambil tanah, nggak ludes semua, rata itu. Iya Pak ya, ya pasti iya. Apa dipetik semua dipetik kok, ngeri sekali. Itu. Alkitab bilang, yang jenis ikan hias bersolek bagus. Saya ditanya sama orang, Pak Aruna bisa bedakan nggak wanita asli sama wanita jadi-jadian? Bisa. Perempuan asli tuh kalau menghapus make up ke atas. Ya. Karena perempuan tuh takut kulitnya turun, diangkat ke atas. Ya, gitu. Perempuan lupa bumi punya gravitasi.
di make up, make down, kan gitu. Mending pria tuh ambil, puter, buang. Jadi kalau Anda lihat ada wanita, ngusapnya begini. Dulunya pria itu pasti. Anda boleh ketawa, ya toh. Daftar pertama nggak ke sorga. Manusia bertipe ular, kedua bertipe ikan. Waduh, duitnya kemana-mana, tajir melintir, penuh dengan segala kemewahan. Saya beritahu, sorga nggak butuh-butuh amat. Kenapa? Di sorga jalannya emas, batunya permata. Banyak orang berpikir, aku punya emas 3 kilo, aku sakti mandraguna. Nanti dulu, itu yang namanya emas. Waduh, di sorga itu jalannya emas. Debunya aja emas kok. Di sini, wah digeram, di sana bledok. 1 ular, 2 ikan hias. 3, waktu dipukat saya mau tanya, ada ikan hiu nggak? Anjing laut? Penyu? Singa laut? Lobster? Ikan pari? Masuk semua. Itu binatang dilindungi undang-undang. Begitu ditangkap, ditarik ke atas, pas dibuka dalam kondisi lemah atau cacat. Waduh, ini gimana ya? Mau dibawa ke pantai, berat. Menghabiskan bahan bakar, habis waktu, tidak hemat biaya, sampai di pantai harus pakai kuli. Akibatnya apa? Ongkos produksi naik. Nah ini gimana nih binatang mau diapakan nih? Dengan sangat berat hati, binatang dilindungi undang-undang ini dilempar ke laut semua. Daftar nomor 3, orang yang tidak akan masuk kerajaan sorga. Pertama ular, kedua jenis ikan hias. Isinya cuma macak tok. Yang ketiga, orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan, merasa dia tak dapat disentuh. Saya mau beritahu, sorga gak butuh-butuh amat. Siapa orang seperti ini? Orang ini kalau Anda ketemu sama orang ini, ribut sama orang ini, ngomongnya pasti begini. Belum tahu siapa saya. Ya belum tahu, ketemu baru hari ini kok. Hobinya pasang foto dengan pejabat di rumah. Kanjeng. Yang foto bareng dia aja, nggak tahu dia siapa. Banyak orang suka foto sama Pak Presiden. Wong Presidennya nggak kenal sama dia kok. Dipasang di rumah. Saudara Tuhan, pangkat, jabatan apapun, Anda boleh sakti, jabatan boleh tinggi, orang nggak berani sama Anda, orang nggak bisa sentuh Anda. Saya beritahu, sorga itu cuma ada 1 pemimpinnya. Di sorga cuma ada 1 raja. Kalau Raja Yesus naik tahta, Raja Lenong turun. Kan gitu. Saudara Tuhan, belum tentu jabatan bikin kita ke sorga. Belum tentu duit money jian fulus arto hepeng naik ke sorga. Belum tentu. Saya punya teman bertipe seperti ini. Jadi orang ini adalah di usia kepala umur 27. Ya bukan di Kudus, di Jakarta. Umur 27, dia menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar. Umur 27. Umur kepala 3, dia sudah megang 5-8 perusahaan. Dan saya beritahu, di ruangan ini, setengah lebih adalah klien dari perusahaan itu. Pasti udah. Produknya Anda pakai, setengah, 3/4 Anda pasti pakai. Perusahaannya gede sekali, Anda pasti pakai. Dia pemimpinnya. Waduh, masuk Kristen, istri Kristen, anak Kristen, mertua Kristen. Masuk kantor pagi, pulang paling pagi jam 1 subuh. Satpam kalau masuk, pagi Pak, pulangnya pagi Pak, pagi sama pagi, gak pernah malam. Waduh, duitnya banyak, gajinya segini, kebutuhan hidup cuma segini. Gaji segini, yang dipakai cuma segini, sisanya hidup hedon. Berantakan hidupnya. Tapi rajin ke gereja. Saya tanya, Bapak kalau di gereja pendeta hajar dari mimbar marah, Bapak gak takut ya? Pak, kalau ibadah Pak stres Pak. Aduh, begitu doa berkat. Aduh, langsung lega. Jadi cara terbaik ngetes hidup Anda sudah benar apa belum gampang. Pergi ke gereja. Nanti kalau pendeta ngomong dari mimbar, Anda ketembak, itu salahmu. Contoh. Kalau mau ke surga kembalikan persepuluhan. Duar. Berarti belum kembalikan. Kan gitu. Kalau sudah kembali, apa? Wes santai. Gitu. Hidup tuh yang benar.
Istri itu cuma satu dan satu-satunya. Yang punya 4 istri langsung gini. Nah gitu. Ngetes Anda sudah benar apa belum, datang ke gereja. Gitu. Saudara Tuhan, saya tanya sama dia, Bapak nih ke gereja terus? Ya terus Pak. Lah buat apa ke gereja sampai stres begitu? Biar keluarga saya tahu, saya ini Kristen panutan. Waduh. Dia kalau hari Minggu, hari libur, pulang cepat, pasti mesbah keluarga di rumah, tapi tidur. Nah saya bilang, Bapak mesbah keluarga tidur buat apa? Biar anakku tahu bapaknya beriman. Soal nyumbang gereja jangan tanya, top markotop, sip markosip, mantap surantap. Oh, nyumbangnya besar sekali. Saudara Tuhan, orang ini, dia punya pencapaian luar biasa sekali. Anda bilang sama saya, emang orangnya sakti Pak? Dia pernah ribut sama aparat. Dalam 2 hari, itu aparat pindah ke ujung Jawa. Saya Tuhan, ini luar biasa orang satu ini. Tapi kalau soal yang namanya ikut Tuhan, hadir tapi hatinya jauh. Karena sering hadir di gereja. Tiap hari kerjaannya, waduh, kong kali kong, adu bokong, rogo kantong. Nah itu dia. Ada pendoa gereja datang sama dia. Bapak, ada pesan Tuhan untuk Bapak. Oh ya, apa? Bapak siap-siap, 8 bulan lagi ada masalah musibah besar menimpa hidup Bapak. Kaget dia. Dia kumpulkan stafnya. Cari di luar musuhku, siapa yang mau jahati aku? Tidak ada. Cari dalam, siapa pengkhianat di tempat ini? Enggak ada. Dia lupa, lewat jalan. 8 bulan berlalu, 1 sore, siang, sakit perut. Waduh, langsung pulang, sampai rumah buang-buang, langsung minum obat, tidur, makan tidur. Dia lupa, janjinya kalau pulang, akan ikut mesbah keluarga. Begitu dia tidur, sebuah peristiwa terjadi pada hari itu. Begini kisahnya. Bapak Ibu tuh ngapain sih? Yang mau nulis apa? Yang santai, ini Minggu pagi hari sukacita. Sudah santai dulu Bapak Ibu, nanti tunggu sebentar. Begitu selesai, malam itu atas sebuah informasi dari satpam yang membelot, 8 preman merampok datang ke rumah dia dengan ucapan, orangnya kosong, rumahnya kosong, kita habisi saja. Padahal penghuni rumah lengkap di dalam semua. Itu orangnya pede selangit. Oh, rumah nggak pakai teralis dulu. Loh kenapa? Pede selangit kok. Itu masuk dari dapur dicongkel, kunci nempel semua. Masuk ludes rumah semuanya. Anaknya traumanya bukan main beratnya. Saya bilang ikutkan HMC. HMC adalah Healing Movement Camp. Yang ngatur soal gambar diri, rusak luka batin. Oh enggak bisa Pak, saya sewa psikolog level nasional yang ngurusi masalah Ambon sama Poso. Baru selesai. Wah saya bilang, dia minta aparat selesaikan, 1 bulan enggak selesai. Temannya bilang gini, kita cari handphonemu di mana? Dicari handphonenya, zaman dulu kan udah canggih tuh. Ternyata ketangkep handphone dia itu ada dalam radius 2 km, berarti malingnya deket tuh. Saking stresnya dia hubungi kepala staf angkatan. Datangkan pasukan khusus, 7 hari selesai. 8 rampok, 1 disikat di kota lain meninggal, 4 dijedor. 3 dijedor, meninggal. 4 kasih timah semua kakinya. Masuk diinterogasi, Anda harus dengar interogasinya. Begini kisahnya. Meneng. Kamu ini ngerampok gimana? Pak, kami ini mau rampok sudah 8 bulan yang lalu. Tuh kan? Tapi setiap kali kami pergi ke rumah itu Pak, kami kaget Pak. Temboknya tuh segitu Pak. Ini. Padahal saya tahu rumah beliau temboknya cuma segini. Ini loh. Atasnya tirai ini loh. Tapi kalau malingnya lihat, temboknya segitu. Tembok siapa itu? Tembok perlindungan Tuhan Yesus. Bagi orang yang mencintai Tuhan, dan orang tidak mencintai Tuhan beda. Bagi yang tidak mencintai Tuhan, tembok Tuhan itu ada, tapi ada masa kadaluarsanya. Tapi bagi yang mencintai Tuhan seperti kita, tembok Tuhan selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Jadi malam itu Pak, saya sama teman saya naik motor Pak. Pas saya lihat saya kaget. Loh temboknya hilang dalam semalam. Kok bisa ada rumah temboknya hilang dalam semalam? Saya ngontak teman saya 6, kami berdelapan rampok rumah itu. Malam itu adalah titik balik dari hidupnya. Dia keluar dari perusahaan. Butuh 5 tahun membersihkan nama dari perusahaan itu. 5 tahun. Dia bersihkan semuanya, dia bikin usaha sendiri. Sekarang pekerjaannya melayani Tuhan ke desa-desa. Saya tanya, Bapak usaha apa? Untung saya tanya sambil duduk. Kalau berdiri jatuh saya. Itu 14, 15, 16. Dia bilang, usaha saya tahun kemarin untung 300%. Wah, Tuhan berkati luar biasa. Iya Pak, usahanya apa Pak? Untung saya duduk. Anda tahu usahanya apa? Tambang. Bapak Ibu yang bisa tahu semua. Tambang 14, 15, 16 ancur semua dah. Dia untung 300%. Sekarang dia pergi ke daerah, ke desa. Memberikan hamba-hamba Tuhan makan. Orangnya penampilan sederhana sekali. Ini tipe orang yang dilindungi undang-undang, sakti mandraguna, tapi berubah menjadi ikan yang baik. Daftar pertama gak ke sorga, 2 ikan, 3 binatang dilindungi, nomor 4. Begitu dipukat saya mau tanya, ikan teri masuk gak? Teri Medan? Enggak. Pas diangkat, dipukat, diangkat sampai atas dikendorkan, yang jatuh itu adalah ikan kecil. Yang nomor 4 ikan kecil. Ikan kecil buat apa? Industri pengalingan ikan tidak butuh ikan kecil. Ikan kecil dibuang, diserok dalam kondisi cacat atau mati atau sudah lemah, diserok, dibuang ke laut. Belum sampai laut, burung pemakan ikan sudah berjalan. Cep, 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 cep. Daftar nomor 4 tidak ke sorga adalah orang yang imannya kecil. Pak, iman saya kecil Pak. Jangan khawatir. Pak, iman saya besar. Gak penting. Ulang. Iman kecil, jangan. Iman besar, gak penting. Iman besar bagus, tidak penting. Saya kasih contoh supaya jangan salah. Masih ingat gak Tuhan lagi makan bakpao? Datang perempuan Sidon. Tuhan, berbelas kasihanlah Tuhan. Anak perempuanku mau mati. Pernah baca? Halo? Itu Koping Ho seri berapa Pak ya? Walah. Tiger Wong seri berapa Pak? Walah, lebih seru mana. Apa Tuhan bilang? Tidak pantas memberikan roti anak kepada anjing. Itu kalau Anda hadir di situ, Anda pasti bilang, aku dianjing-anjingkan. Anda coba minta doa sama Pak Pendeta. Pak Pendeta doain saya. Enggak, pantas doain anjing. Anda pasti lapor ketua sinode itu pasti. Aku di segawan ke. Nah, itu. Solusi Tuhan. Perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Berarti dia ngaku dirinya apa? Tetapi anjing juga berhak makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak. Artinya apa? Aku enggak butuh roti, remah cukup, anakku sembuh. Begitu Tuhan mendengar tuh perempuan ngomong, dia berdiri dan berkata, onde mande. Pulang kudus Cik, anakmu sembuh Cik. Sembuh gak? Imannya besar gak? Besar imanmu Cik, pulang kudus, anakmu sembuh. Saya mau tanya, besar gak imannya? Besar. Jawab saya. Waktu Tuhan digebukin, dia nolong gak? Enggak. Waktu Tuhan meninggal, dia layat gak? Nyangseng gak? Maisong? Enggak. Orang kudus kan gitu. Nyangseng, maisong, layat. Itu 3. Waktu Tuhan dihina, dia bela apa tidak? Tidak. Emang iman besar penting? Iman besar. Itu hasilnya. Berikutnya. Masih ingat gak? Tuhan lagi sama muridnya, ada orang Yahudi. Tuan, guru, ada perwira Italia, hambanya sakit. Orang ini orang Romawi, tapi hatinya dia tuh penyandang dana besar, donatur besar sinagog kita. Tolong disembuhkan hambanya. Apa Tuhan bilang? Baik, Tuhan pergi ke rumahnya. Belum sampai rumah, hambanya keluar. Tuan, Tuanku berkata, aku tidak pantas terima Tuhan di rumahku. Berkata sepatah kata saja, anakku sembuh. Pernah dengar ini?
Aku ini seorang prajurit, ada jenderal di atasku. Kalau jenderal suruh, aku pasti ikut. Di bawahku ada prajurit, kalau aku perintahkan dia pasti pergi. Aku tidak pantas terima engkau di rumahku. Berkata sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Anda pernah baca itu? Tuhan mendengar itu, Tuhan berkata, dodoe. Iman sebesar ini tidak pernah ada di antara orang Israel. Pulang, hambamu sembuh. Sembuh gak? Saya mau tanya, ini perwira toh? Waktu Tuhan dihukum mati, digebukin, dia bantu gak? Waktu Tuhan ditusuk, dia bantu gak? Waktu Tuhan disalib, dia kudeta gak? Enggak. Waktu Tuhan masuk kubur, dia nyangseng, layak? Tidak. Iman besar gak penting. Alkitab berkata, biji sesawi, biji yang terkecil di muka bumi, tetapi apabila sudah bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar, di mana burung-burung di udara bisa bersemayam di atas cabang-cabangnya. Iman yang penting bukan yang kecil, bukan yang besar, yang Iman besar gak tumbuh, namanya bantet. Iman harus yang bisa mindahkan gunung, iman yang sampai sini bisa Bapak Ibu. Makanya penting sekali. Pak, dari mana saya tahu iman saya bertumbuh apa tidak? Gampang. Bandingkan hidupmu dengan tahun lalu. Tahun lalu kalau nyanyi cuma bisa satu lagu. Haleluya 12 kali. Haleluya, halelupa, halelupa. Tapi tahun ini nyanyinya udah beda. How great is our God, sing with me, how great. Ada pertumbuhan. Tahun lalu baca Alkitabnya, Matius, Markus, Luk. Lah belum selesai, berhenti. Tahun ini beda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Kor. Ada persembahannya tadinya adalah yang bawa parang tuh loh. Tapi tahun ini sudah lumayan. Yang berdua itu loh, pakai kopiah. Itu namanya kata bersama saya, bertumbuh. Iman bukan yang kecil, bukan yang besar, yang penting. Yang, sampai sini bisa? 1, apa tadi? Ikan yang ular. 2, 3, binatang dilindungi undang-undang. 4, yang berikutnya, tinggal ikan besar, panjang pas, lebar pas, beratnya pas, masuk storage, bawa langsung pergi ke pantai. Sampai pantai dikeluarkan ikannya. Wah, ini ikan yang besar, panjang pas, lebar pas, beratnya pas. Pas di pantai ada quality control yang terakhir. Ada filter terakhir. Ada inspeksi terakhir. Pas ikan panjang, pas lebar, pas beratnya pas, dibuka, dibalik, delalah kok cacat. Dengan sangat berat hati, ikan ini dilempar ke api. Jadi daftar nomor 5, enggak pengalengan ikan alias enggak ke sorga adalah ular, ikan hias, dilindungi undang-undang, ikan kecil, ikan besar, panjang, pas lebar, pas beratnya pas, tapi siapa contohnya dari cerita ini? Pendeta Benny Hinn. Pak, Bapak kok nyebut nama? Saya berani nyebut nama karena pada April 2016 beliau itu KKR di Afrika. Dia kesaksian kisah ini dan dia minta namanya dibuka. Dia minta semua Kristen di dunia sedapat mungkin ngerti kisah hidupnya. Dan dia mengaku dibuka, dia minta ini disebar. Atas izin beliau, saya sebut nama beliau. 2015 beliau sakit jantung dan dioperasi di rumah sakit terus istirahat di sana. Malam hari dia mimpi. Ada deretan orang Kristen sudah meninggal pakai baju putih. Di depan ada Tuhan Yesus lebih putih lagi, ada pemain piano sama pintu sorga. Kalau orang namanya dipanggil, si A dipanggil, pas dia maju Tuhannya begini. Pemain piano main lagu yang bagus, itu artinya pintu sorga terbuka, orangnya masuk sorga. Tapi kalau pas dia dipanggil namanya, Tuhan begini. Langsung pemain piano bikin lagu yang menyeramkan dan menyakitkan, langsung ada setan datang bawa orang ini ke neraka.
Dan Benny Hinn melihat 2015 itu, yang masuk sorga baru 20%. Orang Kristen semua, bukan Kristen, bukan Kristen, baru 20%. Kalau di Jakarta saya berkata, Anda tahu 20% itu siapa? 19%-nya adalah orang-orang kudus yang sudah meninggal. Orang kudus, holy man. Kalau di Kudus saya berkata, itu adalah orang-orang Jakarta kan gitu. Bolak-balik aja. Surga Tuhan, tangkap ini baik. 20%. Dan tiba-tiba namanya dipanggil. Benny Hinn. Dia stresnya minta ampun, dia gak berani lihat. Pas dia maju, pemain piano tahu, ini pendeta ternama, langsung main lagunya yang indah. Tapi dia melihat dengan ujung matanya, Tuhan begini. Dia gemetar sekali. Dan tiba-tiba ada suara berkata, inilah keputusanku dalam hidupmu. Begitu dia dengar begitu, langsung dia terbangun dari mimpi. Itu mirip dengan begini. Dan pemenangnya setelah yang satu ini, kan gitu ya. Sama, kaget lah gitu. Ada suara berkata, aku kasih kamu kesempatan kedua. Jangan gagal lagi. Kenapa sih? 2010 Benny Hinn itu cerai sama istrinya. Cerai, ini hamba Tuhan nih cerai sama istrinya. Karena cerai dia hilang rumah, hilang jemaat, hilang gereja, hilang duit 7 juta US dollar. Itu bukan martabak, bukan segoliwet, itu duit 7 juta US dollar. Habis. Tapi dia berkata, aku ini walaupun kehilangan semuanya, tapi karunia kesembuhanku tidak hilang. Jadi aku ini sekarang menjadi aktor yang pandai, berpura-pura dengan topeng, tetap kesembuhan. Tapi hubunganku dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Tapi sejak malam ini aku bertobat. 2014 dia menikah lagi sama istri itu. Sama yang diceraikan kemarin nikah lagi. Dan dia berkata, aku hari ini sudah berubah. Semua yang aku alami, semuanya sampah dia bilang. Yang penting cuma satu, hubungan sama Tuhan. Dan dia bersaksi, dia minta semua Kristen dengar kesaksian ini. Saudara Tuhan, ini adalah ikan yang panjang pas, lebar pas, beratnya pas, tapi cacat, dipulihkan Tuhan. Saudara Tuhan, kisah ini mengejutkan sekali. Hari ini beliau sudah melayani lagi, dan dipakai Tuhan luar biasa seperti sedia kala. Ikan, daftar pemukatan ikan, yang tidak masuk dalam industri pengalengan ikan, alias tidak ke sorga. Yang bertipe U, 2 ikan, 3 binatang dilindungi, undang-undang. 4 ikan ke 5, ikan panjang pas, lebar pas, beratnya pas, tapi sisa terakhir, panjang pas, lebar pas, beratnya pas, dan mulus. Itu dibawa oleh malaikat, masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara Tuhan, masih ingat satu hari, Anda kenal raja bernama Belshazzar. Belshazzar bukan anak Nebukadnezar. Dia panggil papi sama Nebukadnezar benar, tapi dia bukan anak kandung. Belshazzar itu gak kayak Nebukadnezar. Dia panggil pesta, dia bikin pesta seronok tidak senonoh. Dia pakai benda bait suci. Waduh, bikin pesta gila-gilaan. Malam itu di tembok ada punggung tangan dengan jari menulis. Menek, tekel, ufarsin. Menek itu artinya adalah numbered, dihitung. Tuhan ngitung kita 2 kali loh. Ngitung sekali aja sudah pasti yakin benar. Dia hitung 2 kali demi keadilan Tuhan. Tekel, weighted, ditimbang. Ufarsin adalah kata jamak dari peres. Peres artinya dihancurkan atau dibelah atau dipecah. Division. Menek, tekel, ufarsin. Numbered, weighted, division. Dihitung, ditimbang, dihancurkan. Betapa saya berdoa kita semua di tempat ini yang hadir. Kita seperti ikan yang panjang pas, lebar pas, beratnya pas, dan timbangannya pas dan mulus. Tuhan menimbang kita. Betapa Tuhan berharap timbangan kita pas. Karena kalau enggak pas akan dipecah. Menek, tekel. Tapi bukan ufarsin. Tuhan satukan kembali. Saudara Tuhan, cerita ini bicara soal ikan.
Kita bangkit berdiri. Mari buka tangan kita. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah ikan-ikan kerajaan sorga yang panjangnya pas, beratnya pas, lebarnya pas, dan mulus. Betapa kami berharap hari ini Engkau menemukan kami sebagai ikan-ikan seperti itu. Karena kami tahu masuk sorga, kerajaan sorga, itu kondisinya, situasinya sama dengan cara orang memukat ikan di laut. Kami tahu waktu terus berjalan. Betapa kami berharap kami bukan ular. Kami bukan ikan hias yang sekedar hanya indah dipandang mata manusia. Bukan cuma karena pangkat dan jabatan kami punya kuasa atas dunia ini. Karena kami jadi binatang dilindungi. Tapi kami tahu di sorga cuma ada satu raja yang disembah. Dan itu bukan manusia. Kami tidak mau jadi ikan kecil yang terlarut. Karena kami tahu iman bukan bicara besar atau kecil. Tapi bicara mengenai sebuah pertumbuhan. Kami gak mau jadi ikan yang panjang pas, lebar pas, beratnya pas, tapi cacat. Tuhan berkati, pimpin kami semua supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Kami semua hadir tempat ini. Terus mimbar di bawah mimbar, balkon di bawah, semuanya kiri kanan depan belakang semua tanpa terkecuali. Ajar kami mengerti, ajar kami berharap, ajar kami terus melangkah hari demi hari. Bersama dengan kekuatan tangan-Mu yang perkasa, kami tidak akan tergeletak jatuh. Terus Tuhan bawa kami satu persatu dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas, transaksi, hubungan, kesehatan, keluarga, apapun yang kami lakukan hari-hari ini kami mengerti. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan bicara sama kami lebih jelas lagi karena hamba-Mu saya bicara hamba terbatas. Tapi Roh-Mu yang perkasa dan ajaib itu terus akan bicara kepada kami hari demi hari. Dalam setiap situasi kami apapun kami hadapi, terus Roh Kudus bicara menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari hidup. Kami menyembah Engkau, Tuhan yang hidup, Allah semesta langit, yang telah memilih umat pilihannya. Dan betapa Tuhan mau kami telah dipilih, hidup kami adalah setia senantiasa sampai pada akhirnya. Berkati berlimpah umat-Mu, anugerah-Mu senantiasa luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.